Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan membuat video mengenai jenis keputihan yang dialami oleh ibu hamil. Tentunya yang belum subscribe di channel Medistory, di subscribe dulu di bawah ini agar Moms tidak ketinggalan video-video terbaru dari Medistory, dan jangan lupa di share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Langsung saja description kita bahas. Wanita yang sedang hamil tentunya akan mengalami perubahan-perubahan hormon sebelum masa kehamilan. Dan hal ini yang menyebabkan moms mengalami keputihan. Nah, keputihan itu ada dua jenis ya, yaitu keputihan normal dan juga keputihan abnormal. Dan pertanyaannya, apakah ibu hamil yang mengalami keputihan itu berbahaya bagi janin yang dikandungnya atau mungkin berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan? Langsung kita bahas. Mengapa ibu hamil mengalami keputihan? Karena perubahan hormon tersebut untuk melindungi pada masa kehamilan, yaitu serviks yang memproduksi banyak lendir. Kemudian yang kedua, tingginya kadar hormon estrogen pada masa kehamilan. Kemudian peningkatan aliran darah ke dinding vagina, mencegah adanya infeksi pada vagina ke rahim. Menjelang persalinan, kepala bayi akan menekan pada leher rahim atau serviks yang menyebabkan timbulnya keputihan. Meskipun menyebabkan hal yang tidak nyaman, tetapi keputihan ini walaupun keluar cairan yang banyak, ya, itu normal dan tidak berbahaya. Dan keputihan normal itu ciri-cirinya adalah dia putih, ya, lendir gitu, putih, ya. Kemudian dia tidak berbau dan putihnya itu putih bening, ya, tidak putih susu, putih bening. Kemudian kalau ditarik ini itu dia cairannya lebih banyak, ya, tanpa putus, dan juga tidak berwarna gelap, tidak berbau amis, dan tidak gatal. Yang kedua, kita bahas mengenai keputihan yang abnormal selama kehamilan, ya. Jadi keputihan yang abnormal ini ditandai dengan ciri-ciri seperti warna dari keputihan itu adalah putih, ya, putih tulang seperti putih susu atau putih nasi. Kemudian juga menggumpal, ya, menggumpal. Terus juga dia dan juga itu berbau amis, ya. Kemudian menimbulkan rasa gatal pada daerah vagina, ya, gatal, kemudian menyebabkan iritasi. Nah, biasanya keputihan abnormal ini bisa disebabkan oleh jamur, ya. Jamur itu tumbuh, ya, karena apa? Di daerah intim itu harus kondisinya itu kering. Tetapi karena ada yang basah, mungkin ceboknya kurang bersih, ya, mungkin menggunakan celana dalam yang tidak menyerap keringat, nah itu yang menyebabkan terjadinya keputihan abnormal, dan itu nanti juga akan berpengaruh atau terhadap proses persalinan moms, ya, karena ketika bayi itu lahir secara normal itu pasti akan melewati pada alat reproduksi, ya. Keputihan yang disebabkan oleh jamur, ya, itu bisa berakibat ketika buang air kecil itu juga sakit, ya, tidak nyaman karena adanya iritasi. Ketika melakukan hubungan seks itu juga tidak nyaman. Keputihan yang disebabkan oleh infeksi jamur atau pertumbuhan ragi di dalam rahim, ya, ini memang tidak berbahaya terhadap pertumbuhan atau perkembangan janin, tetapi tidak boleh disepelekan juga dan harus segera diobati. Dan konsultasikan hal ini terhadap dokter SPOG atau dokter kandungan moms. Keputihan yang harus moms waspadai, ya, jika keputihan itu sudah berwarna kuning dan juga berwarna kehijauan, ya, disertai dengan rasa gatal, bau, ya, dan juga menyebabkan iritasi. Ini merupakan gejala trichomoniasis. Apa itu? Merupakan penyakit menular seksual
bisa berakibat seperti ginor ya, dan ini juga merupakan penyakit menular seksual yang bisa mengakibatkan bayi itu lahir prematur dan berat badan rendah ketika bayi itu lahir. Jika mams mengalami ciri-ciri tersebut, segera konsultasikan pada dokter kandungan mams agar segera diperiksa dan segera diobati, ditindaklanjuti untuk memberikan solusi. Yang berikutnya adalah keputihan yang berwarna kemerahan atau berwarna kecoklatan. Kalau mams mengalaminya mengalami keputihan tersebut, itu menandakan mams mengalami keguguran atau disebut juga abortus. Apalagi hal ini disertai dengan nyeri yang hebat atau kram pada daerah perut. Nah, kalau misalkan terjadi, langsung konsultasikan dan diperiksakan ke dokter kandungan mams agar dilakukan USG dan pengecekan apakah kondisi bayinya masih keadaan sehat atau ada penyulit yang lain. Keputihan yang berwarna kecoklatan itu masih dikatakan normal jika disebabkan oleh pasca koitus atau pasca tindakan pap smear saat masa kehamilan. Dan bercak darah ini akan hilang dengan sendirinya, jadi mams tidak perlu khawatir ya. Kemudian cairan yang berwarna kuning dan teksturnya cair, ini merupakan tanda-tanda keluarnya air ketuban, bisa jadi adalah air kencing. Semakin besar usia kehamilan mams, maka akan semakin menekan rahim untuk menekan kandung kemih. Nah, hal ini akan menyebabkan tanpa disadari mams akan mengeluarkan urin yang tidak disengaja. Hal ini normal, tapi yang harus diwaspadai jika cairan yang keluar itu adalah cairan ketuban. Bedanya kalau air kencing dia kuning pucat dan juga berbau pesing, tapi kalau air ketuban itu biasanya agak berwarna kuning kehijauan, tidak berbau sama sekali ya. Jadi untuk memastikan itu air kencing atau air ketuban, siapkan kertas lakmus seperti ini untuk memastikan apakah itu air kencing atau air ketuban yang keluar. Kalau misalkan air ketuban, segera dibawa ke tempat bersalin mams. Nah, bagaimana cara mengatasi keputihan pada masa kehamilan? Yang pertama, jangan menggunakan tampon untuk mengatasi masalah keputihan pada saat hamil. Kedua, gunakan celana dalam yang kering dan juga yang menyerap keringat, longgar, tidak sempit, dan juga sering mengganti pakaian dalam minimal sehari 3 kali. Yang ketiga, jangan menggunakan pembersih vagina selama kehamilan agar tidak mudah timbulnya bakteri, berkembang biaknya jamur dan bakteri pada vagina. Kemudian jangan gunakan tisu atau sabun vagina merek apapun, karena itu yang akan mengubah pH normal pada vagina yang menyebabkan timbulnya bakteri. Dan juga jangan gunakan deodoran pada vagina selama kehamilan. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share di berbagai tempat agar video ini bermanfaat lagi. Description dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.